Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini kami dari sudut kota BSD Serpong ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin melawan mainstream, yaitu tentang alam ruhani. Jadi sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Artinya dunia ini yang universe itu ada alam di baliknya, yaitu alam metafisika yang sifatnya berlapis-lapis, alam ruhani yang berdimensi-dimensi, itu namanya metaverse. Dan ternyata alam universe di dunia ini dan dengan alam metaverse di alam kodim sebelah kita ini itu terjadi kebersambungan, makanya disebut alam yang multiverse. Dan yang lebih menarik lagi, keduanya berjalan secara sinergi, artinya paralel. Bahkan kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi, ternyata dunia ini adalah hanya fata morgana saja, hanya cerminan belaka. Karena alam yang nyata sesungguhnya itu adalah alam kodim tersebut gitu. Jadi kita itu hanya refleksi saja, gambaran saja, sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh indrawi kita, oleh virtual kita, yang diolah dengan akal dan kesadaran kita, yang menghasilkan alam realitas ini. Jadi semuanya itu maya, semuanya itu semu, semua itu fata morgana, semua itu hanyalah sesaat. Jadi di jam ini, di hari ini, ordinat saya berada di sudut kota Bumi Serpong Damai. Tetapi nanti 1 jam kemudian tentu ordinat saya akan berubah ke ordinat lain lagi. Dan pada waktu itu maka saya di sini menjadi tidak ada. Nah, itulah penjelasannya bahwa dunia ini hanya fata morgana saja. Nah, saya ingin memberikan pemahaman bagaimana sinergitas antara alam materi ini dengan alam ruhani itu ternyata bersambung. Jadi sebagaimana kita pahami bersama bahwa di dunia ini adalah kita beramal untuk memperbaiki kehidupan di akhirat, gitu kan ya, sama sesungguhnya karena ayatnya juga sama, rujukannya sama. Jadi kita di dunia ini adalah bagaimana mengumpulkan amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita untuk memperbaiki alam akhirat kita. Hanya yang menjadi perbedaan yang cukup mendasar, dan ini akan menjadi sebuah perlawanan, sebuah antitesa, karena nanti sampai pada level operasional akan sangat jauh berbeda. Jadi manusia pada umumnya, terutama kaum syariat atau sampai dengan level akidah, semua hampir berpendapat bahwa waktu ini berjalan sekuensial. Jadi setelah dunia ini berakhir, kemudian dilanjutkan dengan akhirat. Sementara kami dan beberapa ilmuwan yang terkenal seperti Stephen Hawking, kemudian Nikola Tesla, yang berpendapat bahwa semesta ini adalah paralel. Kalau mereka ilmuwan baru berpendapat, baru berasumsi, dan penelitian mereka belum sampai kepada hal yang sangat meyakinkan. Tetapi kami di Thorekoh Naksabandia Kholidiyah Nusantara, kami sudah membuktikan, kami sudah mengalami kebersambungan antara alam dunia ini dengan alam ruhani itu. Dan sungguhnya kalau kita lebih jernih memahami perjalanan Rasulullah, kita sungguhnya
sangat clear memahami bahwa semesta ini pastilah paralel multiverse. Sebagaimana ketika Rasulullah bercerita tentang alam barzah. Dari mana Rasulullah mendapatkan informasi tentang alam barzah kalau tidak dialaminya? Kalau dia hanya sekedar mendapatkan informasi, itu berarti tidak lebih dari sebuah cerita atau sebuah dongeng. Tentulah itu adalah suatu peristiwa yang dialami. Demikian halnya saat Rasulullah Mi'raj itu. Bahkan dari Isra dan Mi'raj itu pun sama, itu semua adalah perjalanan ruhani. Hanya ketika manusia menganggap Isra itu di darat, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilometer, di zaman itu akhirnya banyak orang mendongeng, banyak orang berkhayal memakai kuda yang amat cepat gitu, yang kita sebut buruk gitu. Padahal ya tidak mungkin juga, walaupun sama-sama di darat itu tidak mungkin dicapai dalam waktu secepat itu. Apalagi ketika Rasulullah Mi'raj, itu sudah pasti di saat itu tidak ada satupun alat transportasi yang dapat kompatibel dengan peristiwa tersebut. Rasulullah dalam Mi'raj tersebut juga bertemu dengan Rasul-Rasul terdahulu, dan beliau juga melihat akhirat, melihat neraka, melihat surga, dan bahkan beliau mendengar suara terompah Bilal di surga. Itu adalah peristiwa ruhani. Jadi jasad Rasulullah tetap saja di rumahnya, di tempat tinggalnya. Dia tidak kemana-mana, karena ini adalah peristiwa ruhani. Dan mohon maaf kepada ustadz-ustadz yang sering berceramah, jangan terlalu banyak mendongeng, karena tidak bisa dibuktikan secara rasional, secara ilmu teknologi. Ini adalah melampaui itu. Ini adalah peristiwa ruhani, peristiwa di alam sebelahnya. Jadi mudah-mudah saja itu. Bagaimana cara memasuki alam tersebut itu? Kami sampaikan konstruksinya atau konsepsinya. Kita mengadopsi hal ini dapat dijelaskan dengan teorinya Nikola Tesla, bahwa semesta ini adalah simetris, dan semesta ini tidak hanya sebatas alam materi, tetapi dia juga mengandung alam spiritual. Itu kata Nikola Tesla. Lebih lanjut, dapat kami sampaikan bahwa semesta yang makrokosmos itu sesungguhnya simetris dengan alam mikrokosmos kita. Jadi kalau ada peristiwa Isra Mi'raj atau apapun yang terkait dengan langit itu, jangan pernah mencari di luar diri kita, apalagi jauh-jauh sampai berpikir tentang langit biru. Kalian tidak akan menemukan apapun di langit biru. Langit biru sudah dieksplorasi dengan secara luar biasa, secara masif oleh seluruh ahli-ahli di muka dunia. Jadi jangan banyak mendongeng dan bercerita lagi. Alam makrokosmos itu termanifestasi dalam alam mikrokosmos kita. Itulah yang dimaksud dengan alam ini berjalan secara simetris. Sehingga Nikola Tesla ternyata layak untuk memahami ilmu ini. Kami sekali lagi sering bercanda dengan teman-teman. Seandainya Nikola Tesla, Stephen Hawking, dan Albert Einstein masih hidup saat ini, pastilah dia sudah berbaiat dengan ilmu kami ini. Ilmu yang bagaimana menyambungkan alam realitas di dunia ini dengan alam ruhani, alam qadim di sebelah dunia ini. Lebih lanjut, nah, menurut Al-Quran atau menurut pemahaman kami berdasarkan kalam Allah, bahwa untuk menembus alam sebelah tersebut ada yang namanya
Sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu adalah jarak terendah, garis lurus antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi ini secara logika itu tidak terbantahkan. Jarak terdekat antara dua titik adalah garis lurus, itu tidak terbantahkan. Dan itu namanya sirotol mustaqim. Kalau dalam ahli-ahli fisika mereka menyebutnya singularitas, yaitu sebuah jarak yang terdekat, yang di situ sebuah massa atau sebuah ruang yang berdimensi amat tinggi, dan semuanya apapun yang masuk ke area tersebut pasti lenyap, karena alam itu alam yang tidak terdefinisi. Dan ternyata prinsip singularitas, prinsip black hole maupun Big Bang itu bisa menjelaskan proses ruhani kita memasuki dimensi-dimensi alam qadim. Saya kira itu sebagai pembuka. Jadi ibadah-ibadah kita yang terkait dengan jasad pastilah tidak akan mampu menembus ruang itu. Bahkan akal pun selama ini tidak menduga sampai ke situ, apalagi memahaminya. Tetapi dengan ruhani kita bisa mempraktekkan laku ruhanah kita menembus dimensi-dimensi itu. Di dimensi itu sudah tidak ada materi, sudah tidak ada nama, sudah tidak ada atribut, sudah tidak ada ruang dan waktu. Di situ semuanya lenyap ataupun kuantum. Makanya di tarekat kami ini istilah tersebut juga ternyata sama, kuantum. Jadi gimana ketika rohani kita sudah masuk ke alam yang kuantum, yaitu miriplah dengan hukum medan kuantumnya Stephen Hawking maupun Tesla itu. Untuk memahami lebih jauh lagi tentang bagaimana kita mampu bersambung ke dimensi rohani, silakan pelajari teori medan kuantum, teori black hole, atau jembatan Einstein-Rosen, atau Nikola Tesla tentang semesta ini simetris. Karena ketika ilmu agama dan ilmu pengetahuan sudah saling mendeklarasi, sudah saling membenarkan, maka itu adalah kebenaran yang mutlak. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.